Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai inovasi bidang kurikulum pendidikan pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Aceh Proni Hamdani, MPD. Untuk anggota kelompok 5, yang pertama, Lita Sari Nurulita dengan NIM 205060170. Yang kedua, Devi Agustina Nuraini dengan NIM 205060173. Yang ketiga, Sharon Regina Putri dengan NIM 205060175. Yang keempat, Sarah Anida Putri dengan NIM 205060186. Dan yang terakhir, yang kelima, Safira Gustian dengan NIM 205060195. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Sarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi bidang kurikulum pendidikan. Nah, inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, selanjutnya, inovasi pendidikan merupakan suatu reaksi dari para ahli dalam bidang pendidikan dan bidang perencanaan pembangunan dengan adanya tekanan pada masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi, sehingga setiap tahunnya semakin dirasakan mendesak dan berat. Nah, di sini ada perubahan inovasi dapat dilihat dari yang pertama ini dari sisi bentuk dan organisasi. Inovasinya berupa perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan dari kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka terjadilah perubahan kurikulum pada tahun 1994. Nah, yang kedua ini ada dari sisi psikologi. Timbul masalah berkenaan dengan pendekatan belajar mengajar yang baru. Maka muncul berbagai inovasi seperti keterampilan proses, CBSA, dan belajar tuntas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Lita. Selanjutnya, presentasi yang akan dilanjutkan oleh saya. Perubahan inovasi dapat dilihat dari ketiga, yaitu dari sisi sosiologis, timbul masalah berkenaan dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin tinggi dan kompleks, sehingga muncul inovasi berupa masuknya mata pelajaran keterampilan, lalu adanya kerja dan gagasan muatan lokal. Dan lanjut, dari sisi penyampaian pengajaran, inovasi berupa sistem modul, paket untuk pendidikan luar sekolah, dan metode SAS atau Structural Analysis Synthesis untuk belajar. Lanjut, mengapa inovasi dalam kurikulum pendidikan itu penting? Selanjutnya, jadi inovasi pendidikan diperlukan untuk mengurangi masalah yang ada di sekolah. Melibatkan peran teknologi adalah salah satu cara untuk mewujudkan inovasi pendidikan. Salah satu peran teknologi yang sangat dibutuhkan saat ini adalah untuk menangani permasalahan manajemen yang ada di sekolah. Selanjutnya, masalah yang menuntut pendidikan. Selanjutnya, nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu kualitas, yaitu misalnya kurangnya jumlah pendidikan, kurangnya dana terkait fasilitas dalam pendidikan, karena hal-hal tersebut sangat memengaruhi mutu pendidikan. Yang kedua yaitu kuantitas, yaitu misalnya dalam pemerataan kesempatan untuk belajar,
Solusinya yaitu menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung peserta didik dari berbagai daerah yang sebanyak yaitu dengan waktu dan dana yang sedikit. Dalam hal ini pendidikan harus memperoleh hasil yang baik. Yang terakhir yaitu ada relevansi, misalnya belum sesuai antara materi pendidikan dan kurikulum. Masalah-masalah tersebut menuntut agar dapat meninggalkan konsepsi-konsepsi dan sistem kerja tradisional serta harus mampu mengembangkan melalui pendekatan inovasi. Mungkin sekian presentasi dari saya dan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih Devi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang selanjutnya masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang ketiga, melonjaknya aspirasi masyarakat. Yang keempat, mutu pendidikan dirasa menurun. Yang kelima, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif. Yang keenam, kurang ada relevansi antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Yang ketujuh, keterbatasan dana. Selanjutnya, tujuan dan fokus inovasi bidang kurikulum pendidikan. Tujuan inovasi bidang kurikulum pendidikan. Tujuan kurikulum bersumber dari setiap mata pelajaran dan susunan mata pelajaran. Itulah yang disebut struktur kurikulum. Selain itu, agar dapat meningkatkan kualitas, proses, dan hasil belajar peserta didik pada masa yang akan datang. Tujuan lain dari pengembangan dan inovasi kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang dimanifestikan dalam kehidupan secara kontekstual. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai fokus pada inovasi bidang kurikulum pendidikan. Nah, fokus di sini sama juga dengan prinsip, yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya membahas mengenai kriteria dan syarat inovasi bidang kurikulum pendidikan. Menurut Umar Hamalik dalam Prasetyawan tahun 2010 halaman 170 ada beberapa poin mengenai kriteria dan syarat dalam inovasi. Yang pertama, kurikulum harus up to date. Yang kedua, kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi-generalisasi. Yang ketiga, kurikulum memberikan kontribusi pengembangan, keterampilan, kebiasaan berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan. Yang keempat, kurikulum menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang esensial dan yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya masih menurut Umar Hamalik, yang kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi para siswa. Yang keenam, kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. Yang ketujuh, kurikulum menyumbang terhadap pertumbuhan yang seimbang. Yang kedelapan, kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan peran serta pengalamannya. Yang selanjutnya ada hambatan melakukan inovasi bidang kurikulum pendidikan. Yang pertama, estimasi yang tidak tepat diantaranya mencakup kurang adanya pertimbangan implementasi inovasi. Yang kedua, kurang adanya hubungan antar anggota pelaksana untuk mencegahnya.
Yang ketiga, konflik dan motivasi terjadi dalam proses pelaksanaan inovasi. Misalnya, pertentangan antara anggota tim, kurang adanya pengertian, serta adanya pertentangan anggota tim inovasi. Yang keempat, kurangnya finansial, misalnya bantuan dana yang sangat minim sehingga dapat mengganggu dalam operasional inovasi. Yang kelima, masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung dalam melakukan inovasi ini karena untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat. Dukungan ini dapat berupa pembiayaan maupun memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, dapat diajukan secara langsung atau melalui diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.